Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel YouTube ini yang memang dikhususkan untuk kita bisa berinteraksi dengan ringkas, terkhusus terkait dengan diskusi kita seputar persoalan-persoalan aktual yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita share bersama. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita dan tentunya semoga Allah senantiasa membimbing hidup kita agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, kita akan coba teruskan edisi kali ini untuk melihat apa yang teman-teman tuliskan di laman YouTube kita, yang tentunya saya diberikan informasi oleh teman-teman staff yang kita bisa coba teliti dan mungkin jawab apa yang bisa kita sampaikan. Bismillah. Oh, ini Ustadz, bagaimana cara mengajukan pertanyaan online? Ya, caranya ajukan. Saya sampaikan untuk online ini ada dua media. Yang pertama, Anda bisa masuk ke quantumachyar.com itu ya, yang ada di situ kolom terkait dengan pertanyaan. Anda bisa masukkan ke situ, nanti akan dihimpun oleh adminnya, kurang lebih nanti dijadikan seperti ini. Nah, ini ada ya, nanti dituliskan seperti ini, nanti ada berapa yang masuk, terus kita rapikan, baru kemudian kita diskusikan. Yang bisa saya jawab, yang tak mampu saya jawab, saya tanyakan pada guru-guru, atau mungkin nanti saya referensikan pada guru-guru lain yang mungkin bisa menjawab. Kemudian yang kedua, di sesi tertentu mungkin ada yang seperti ini, teman-teman bisa cantumkan juga di kolom komentar, mungkin khusus untuk pertanyaan, question and answer. Nanti kita lihat yang mungkin kita bisa perhatikan satu-satu, ada pertanyaan, mungkin ada dari admin bisa menyampaikan, insya Allah kita bisa jawab satu persatu yang sekiranya bisa mampu kita dapatkan dan kita jawab. Ya, kurang lebih demikian. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lihat yang lain. Semoga kita dan Ustaz sehat di dunia dan bertemu di surga kelak. Amin. Insya Allah. Ya, semoga Allah berkehendak. Semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan apakah kita akan ke surga atau ke neraka. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita hanya dituntut untuk berikhtiar. Tapi ada dua syaratnya dalam Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Allah berjanji dengan mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ya, dan Muhammad SAW berikan kabar gembira kepada dua golongan. Satu, orang-orang beriman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, semua orang beriman. Kalimatnya menggunakan kata alladzina. Ya, itu disebutkan setidaknya 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu mencakup semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya, buktikan iman itu dengan memperbanyak amal soleh. Wa amilus solehat. Karena itu kalau teman-teman melihat karakteristik ayat-ayat Al-Quran, itu hampir selalu setelah kata amanu itu, atau kata-kata iman dengan berbagai derivasinya, yu'minuna, amanu, dan itu setelahnya itu umumnya amal soleh. Ya, misal Al-Quran surah 103, Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solehat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimuna as-shalah, amal saleh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus shiyam. Ya, itu amal saleh, puasa. Nah, jadi kalau kita berharap Allah memberikan kasih sayangnya untuk bisa memasukkan kita ke surga, maka jadi insan beriman, kemudian jadikan iman kita itu bisa membimbing kita untuk berbuat, mengumpulkan banyak amal saleh. Ya, Al-Quran berikan detail salat. Ya, perbanyak, bukan cuma fardunya. Ya, tapi tambah sunnahnya. Ya, kalau cuma fardu, anak kecil juga yang belajar fardu juga, tambah dengan sunnahnya. Ya, bahkan ada nanti beberapa hadis-hadis Nabi SAW memberikan keistimewaan-keistimewaan. Ada penghuni surga yang dibuatkan satu rumah di surga karena membiasakan salat sunnah 12 rakaat. Ya, man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dari mulai pagi sampai dengan malamnya. Ya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakataini ba'da, 2 rakaat setelahnya, rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rakataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 6, setelah zuhur 2 rakaat, 8, setelah maghrib 2 rakaat, 10, setelah isya 2 rakaat, 12. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Masya Allah. Ya. Nah, jadi
Itu ikhtiar kita, usaha kita, perbanyak amal saleh, puasa tambah puasa sunnah, baca Al-Quran dengan baik. Adapun persoalan ke surga atau tidak, Allah yang tentukan. Karena itu dalam setiap kesempatan kita selalu berdoa, bahkan terkadang kami saling mendoakan. Saya mendoakan orang lain mungkin mendoakan kita juga, dan selalu ditutup dengan kalimat insya Allah, jika Allah berkehendak dengan semua itu. Karena surga diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan rahmat itu kita berikhtiar lewat amal saleh. Ya, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Coba kita lihat lagi. Lagi nih. Oh, ini sama dengan yang tadi ya. Ustadz, kalau mau mengajukan pertanyaan lewat online ke channel mana Ustadz tadi sudah kita jawab ya. Baik. Ada lagi yang lain. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita Ustadz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelumnya. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Jadi saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat, ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma al'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat bani fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum bani fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan suatu perkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman si fulan, berhak. Tapi Allah berikan suatu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sudah meminta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya, pernah berbuat zalim, kemudian Nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar. Bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba. Ya, sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait,
palingkan kami dari apa yang Engkau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Barik lana fima a'tait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu. Ya, indah. Ya, waqina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya, itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan, masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.